Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lawatanmu turun kiranya atas kami ya Allah, sebab kami sungguh merindukanmu, dan kami telah membangun mesbah keluarga untuk penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Karena itu ya Allah, di dalam peribadahan kami, Tuhan sendirilah yang bertahta atas ibadah dan pujian kami, sehingga kami boleh menikmati bagaimana indahnya bersekutu dengan Tuhan bersama dengan setiap anggota keluarga di rumah ini. Karena itulah Bapa di surga, lawatlah kami, perdengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki kedamaian dan ketentraman jiwa di dalam kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini dari Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang menghidupi firman Tuhan. Amin. Salam. Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, anggota keluarga dan siapapun kita yang boleh membangun mesbah keluarga dalam peribadahan kita pada malam hari ini, dimanapun kita berada, doa dan harapan kami semuanya kita boleh menikmati lawatan Tuhan dan boleh mendengarkan suara Tuhan yang sungguh-sungguh boleh memulihkan, meneguhkan hati kita dan memberkati kita sekalian. Amin. Di dalam Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat 21 yang menjadi khotbah kita pada malam hari ini, tentunya menjadi epistel kita untuk hari Minggu di Minggu tanggal 22 Agustus 2021. 22 Agustus 2021, 12 setelah Trinitatis. Kepada kita disuguhi tema orang benar di mata Tuhan. Inilah tema untuk hari Minggu ini, orang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, tentunya tema ini juga yang boleh kita lihat ketika kita mendengarkan dari Roma 12 ayat 17 hingga ayat 21. Karena di dalam Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21, kepada kita diingatkan bagaimana kita sesungguhnya berlaku baik dan berlaku benar di dalam kehidupan kita seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ketika kita boleh berlaku baik, berlaku benar seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana tema minggu ini, orang benar di mata Tuhan. Jadi orang benar di mata Tuhan berarti orang yang berlaku baik, berlaku benar, berlaku seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentunya kita semua merindukan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang benar di hadapan Tuhan, dialah yang boleh berjalan bersama dengan Tuhan, boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Orang benar di hadapan Tuhan tentunya dia akan merasakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Orang yang benar di mata Tuhan berarti akan merasakan dan menikmati bagaimana Tuhan senantiasa membela dirinya di dalam kehidupannya, akan mendampingi dan menopang hidupnya, karena hidup bergaul dengan Tuhan. Hanya orang yang benar di hadapan Tuhanlah yang bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam khotbah kita ini ada beberapa hal yang boleh kita lihat sebagai pertanda bahwa kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun saya harus sampaikan kepada kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan karena Allah sendiri telah menganugerahkan pembenaran itu di dalam Yesus Kristus. Jadi karya daripada Kristuslah oleh curahan darah kudusnya
yang membawa kita pembenaran di hadapan Tuhan, karena di dalam Dialah kita boleh menerima penebusan dan pengampunan akan dosa-dosa kita, sehingga kita bukan lagi menjadi orang yang terdakwa di hadapan Tuhan, tetapi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus dan oleh penebusannya menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 4 hal yang harus kita perlakukan, yang harus kita perankan, yang harus kita lakukan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Ada 4 hal yang harus kita perlihatkan di dalam hidup kita bersosialisasi kepada semua orang di sekitar kita. Dikatakan yang pertama, orang yang benar di hadapan Tuhan itu, maka dalam kehidupannya dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang terjadi dan ini yang disampaikan di dalam ayat 17a dan juga ayat yang ke-19. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah inti kehidupan kekristenan. Keempat hal ini mari kita lihat. Yang kedua, di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan, maka dia berlaku baik, ya, dengan hidup berdamai dengan semua orang. Hidup berdamai dengan semua orang. Ini dikatakan dalam ayat yang ke-18. Maka setiap orang yang sudah benar di hadapan Tuhan, maka dia akan memantulkan kasih Kristus di dalam kehidupannya, di dalam persekutuannya dengan siapapun. Lalu yang ketiga, orang yang benar di hadapan Tuhan itu akan memperlihatkan bahwa dia tetap berbuat baik meskipun orang memusuhi dia. Ini yang boleh kita lihat dalam ayat yang ke-20. Dia tetap berbuat baik meskipun orang memusuhi dia, dan kebaikan itu kita melihat di sini dikatakan di sana tetap berbuat baik, seperti memberikan makan kepada seteru kita ketika mereka lapar, memberikan mereka minum ketika mereka haus. Lalu yang keempat, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang terjadi dalam ayat 21. Jadi 4 hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu yang kedua, dikatakan sana hidup berdamai dengan semua orang. Lalu yang ketiga, tetap berbuat baik kepada semua orang atau bahkan kepada yang memusuhi kita. Lalu yang keempat, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Inilah keempat hal inilah yang dirangkum atau sebagai rangkuman daripada inti kehidupan kekristenan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pemikul salib, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen harus memperlihatkan keempat hal itu, karena hal itu telah Tuhan berikan kepada kita dan kita telah menerimanya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin kita mulai merespon firman ini dalam hati kita. Bagaimana pendeta saya harus berlaku seperti firman Tuhan ini? Ketika orang melakukan kejahatan kepada saya, mestikah aku harus merancang kebaikan bagi dia? Karena begitu sakit kejahatan itu. Ini mungkin di dalam hati kita. Begitu sakit. Karena bukan fisik yang tersakiti. Kalau fisik yang sakit, ya bisa saya berobat. Tapi sakitnya di sini. Sehingga dokter tidak bisa mendiagnosa katanya. Maka yang bisa memuaskan itu adalah pembalasan kejahatan itu mungkin yang dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika itu orang Roma, jemaat di Roma sedang menghadapi penganiayaan, sedang mengalami fitnah, terutama dari Kaisar Rom ketika itu. Ada penganiayaan, ada fitnah, ada penderitaan yang begitu berat dihadapi orang-orang yang percaya karena iman mereka kepada Kristus. Mereka harus disingkirkan, mereka harus dipinggirkan, mereka harus dianiaya. Tapi firman Tuhan menguatkan mereka, mengokohkan, menyadarkan mereka jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan.
maka sakitmu itu belum seberapa ketimbang orang Roma atau jemaat Roma ketika itu karena imannya menderita dan teraniaya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingatlah pembalasan yang kamu lakukan oleh kejahatan yang kamu terima tidak akan pernah adil. Maka biarkanlah Tuhan yang memberikan, yang membalasnya kejahatan itu. Biarlah murka Tuhan yang boleh berkuasa atasnya. Karena demikian firman Tuhan, tidak ada hak kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dalam Amsal 20:22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Maka biarkanlah, taruhkanlah perkaramu itu di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara atasnya. Jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan engkau mengambil posisi Allah yang punya wewenang untuk murka kepada orang yang melakukan kejahatan. Demikian juga di dalam Ulangan 36 ayat 32 ayat 35 sampai 36 dikatakan sana pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ingatlah Tuhan tidak akan pernah menutup mata atas setiap penderitaan yang disebabkan orang yang jahat kepadamu. Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Maka serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam setiap derita dan persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan lebih tahu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemenangan kepada kita di dalam kita menghadapinya. Lalu yang kedua, hiduplah berdamai dengan semua orang. Ayat 18, ini bagian yang kedua. Seorang yang memiliki kasih Kristus, yang sudah menerima kasih Kristus, yang sudah diperdamaikan oleh Kristus kepada Allah, maka kita bisa menjadi orang yang benar di hadapannya. Maka dia harus memantulkan kasih itu kepada semua orang. Harus hidup berdamai dengan semua orang. Karena sebagai anak Tuhan, tentunya dia akan membawa damai itu. Karena demikian firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, yang sudah mengubah predikat kita sebagai anak Allah. Maka sebagai anak Allah, nyatakanlah perdamaian itu kepada semua orang. Jangan pernah merancang kejahatan. Jangan pernah merancang kegaduhan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah merancang kekacauan. Tapi lakukanlah perdamaian kepada semua orang. Berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan keluargamu. Berdamailah dengan sanak saudaramu, supaya engkau dapat menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh dapat memperlihatkan pribadimu sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah diperbaharui dan dipulihkan oleh Tuhan. Berdamailah. Dunia ini sekarang merindukan perdamaian. Katakan aku, kamu, kita semuanya harus membawa kedamaian itu. Yang ketiga, tetap berbuat baik bagi yang memusuhi kita. Ini pengajaran dari firman Tuhan kepada kita. Artinya jangan pernah membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Ya. Berbuat baik, meskipun orang memusuhi kita, jangan pernah perlakukan dia menjadi musuhmu. Meski dia memusuhi kita, tapi kita harus berbuat baik bagi dia terus. Ini dalam hati kita, bagaimana itu Pak Pendeta? Bagaimana ini firman Tuhan ini harus saya hidupi? Karena yang berbuat baik kepada saya sendiri pun belum tentu saya bisa meresponnya dengan baik. Ini mungkin ya Bapak Ibu. Yang tidak memusuhi saya pun belum tentu saya tidak memusuhi dia, mungkin ya. Apalagi yang nyata-nyata sudah memusuhi saya, bagaimana saya harus berbuat baik bagi dia? Jangan kau pikir ketika orang memusuhi kita, berbuat jahat kepada kita, lalu kita melakukan yang baik seolah-olah kita membiarkan kejahatan itu. Bukan. Lalu ketika kita harus berdamai dengan orang yang, ketika kita harus melakukan kebaikan kepada orang yang memusuhi kita, ingat Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sama seperti Yesus yang tidak pernah memusuhi siapapun, walaupun dia dimusuhi oleh banyak orang.
Dia tidak punya musuh sepanjang hidupnya, walaupun orang selalu memposisikan diri sebagai musuh bagi Kristus. Tapi dia tetap melakukan yang baik. Maka ketika dikatakan, berilah seterumu itu makan ketika dia lapar, berilah seterumu itu minum ketika dia haus. Jadi kalau dunia berkata membalas air susu dibalas dengan air tuba, ya, tapi anak Tuhan harus bisa. Air tuba juga harus dibalas dengan air susu. Air tuba itu dibalas dengan air susu. Atau jangan persoalkan apakah air tuba, apakah air susu yang diberikan kepadamu, ya. Tapi lakukanlah seterusnya air susu untuk diberikan kepada mereka. Artinya melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin kejahatan yang diberikan ataupun kebaikan diberikan, tidak peduli kita apa yang dia lakukannya, tapi lakukanlah yang baik kepada mereka. Amin. Tetap kita mungkin berkata dalam hati kita, bagaimana mungkin ini bisa terjadi Pak Pendeta? Ini mungkin pergumulan kita. Tapi ingatlah, sebagai orang yang sudah benar di hadapan Tuhan dan dimenangkan oleh Kristus di hadapan Tuhan, maka kita harus berlaku seperti itu. Karena itulah inti kehidupan kita. Itu bukan pilihan, tapi itu menjadi tugas bagi kita. Itu adalah tanggung jawab bagi kita sebagai orang yang sudah benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan katakan harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku akan membawa kesadaran bagi orang yang melakukan kejahatan itu kepada kita. Itu akan mencelikkan, itu akan menyadarkan orang, atau tidak persoalan apakah dia sadar atau tidak. Tapi lakukanlah kebaikan dan kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaan sekarang, adakah engkau sedang mengalami hal seperti itu saat ini? Sedang dibenci, sedang dijahati orang lain, ya, sedang dipinggirkan orang lain, sedang dijelek-jelekkan orang lain? Jangan pernah merancang kejahatan untuk membalasnya. Jangan kejelekan, kebencian, permusuhan yang sedang dirancang kepadamu, lalu kamu angkat, kamu buat yang lebih jahat lagi, kamu rancang yang lebih benci lagi kepada dia. Tidak seperti itu sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen. Dan ingat, biarlah Tuhan yang berperkara atas setiap apa yang kita hadapi. Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tugas kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya ampunilah mereka. Lepaskanlah pengampunan itu. Maka setiap pribadi di rumah ini sekarang menjadi pribadi-pribadi yang mau melepaskan pengampunan. Jangan ada kiranya di antara keluarga ini, sebagai bapak, sebagai ibu, sedang membangun kebencian, sedang membangun tembok yang mengkungkung diri kita dengan kebencian. Tapi rubuhkanlah itu dan lakukanlah yang baik. Ayo pergi, lepaskan pengampunan. Ayo pergi, jumpai orang yang membencimu. Jika sekiranya engkau ditolak untuk berdamai dengan dia, berdamailah dengan dia di dalam doamu. Maka ketika kamu ditolak, itu bukan lagi persoalanmu, Tuhanlah yang melihatnya. Yang penting kamu selesaikan persoalanmu, kamu selesaikan permasalahanmu dengan dia, maka Tuhanlah yang berperkara atasnya. Engkau lepaskan pengampunan, maka tidak lagi di dalam dirimu yang menjadi tuntutan dari Tuhan ketika dia menolakmu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingatlah, begitu indah dampak daripada pengampunan, begitu indah dampak dari perdamaian, begitu indah dampak dari kasih yang boleh kita perlihatkan sebagai orang-orang yang dibenarkan atau orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang mau melepaskan pengampunan itu pasti ya akan mendatangkan kesembuhan kepada dirinya. Kalau orang mau melepaskan pengampunan, maka akan ada kesembuhan di dalam dirinya. Ini kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16. Ada mungkin orang sekarang terus sakit hati, bahkan mendendam di dalam dirinya. Akhirnya dia sendiri yang terbentengi, dia sendiri yang menjadi korban dari perbuatannya. Dia sendiri yang menjadi sakit hatinya dan sakit batinnya. Kalau sakit secara jasmani bisa diobati oleh dokter, tapi sakit batin, sakit jiwa ya, yang oleh
akar pahit kita tumbuhkan terus, kita pelihara, maka kita sendiri yang menjadi korban di dalamnya. Karena orang yang mau mengampuni, pasti doanya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kita lihat itu dalam Markus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke 24 dikatakan di sana bagaimana orang harus mengampuni saudara-saudaranya sehingga persembahannya dan peribadahannya boleh diterima. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan sulit melepaskan pengampunan. Mari biarkan Tuhan yang bekerja atasnya. Lepaskan pengampunan itu, maka lihatlah betapa indahnya hidupmu, lega dan tenang hidupmu menjalani hari-hari kehidupanmu, dan Tuhan akan memberkatimu. Amin.